Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil azizil muta'al al-munazzahi an syuraka'i wal amsal walladhi bayyanal harama minal halal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuslihul qalba wal lisana min fasadil ahwali wal aqwal. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi tahharahu Allahu zahiran wa batina wa wasafahu fawqa ma yuqal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wal Habibil Mustaba wal Hadi min ad-dalal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bil ghuduwi wal asal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada semua yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat, para keluarga besar Rumah Sakit Umum Islam Klaten, utamanya para karyawan, karyawati, dan koordinator pengajian panitia, Bapak Mukhlis Zuhdi, namanya sama. Kalau saya Mukhlis Hudaf, Hudaf itu singkatan orang tua saya, Hudori Fadli. Nah, kalau beliau Bapak Mukhlis Zuhdi. Zuhdi itu dari kata zahid. Zahid itu orang yang tidak senang dunia, senangnya hanya akhirat. Ya, nama itu doa, harapan dari orang tua, semoga betul-betul menjadi orang ikhlas. Mukhlis itu, indikasinya mukhlis itu orang yang kebaikannya tidak ingin dilihat orang, hanya ingin dilihat Allah. Semoga nama yang diberi orang tua ini sebagai doa betul-betul menjadi kenyataan. Allahumma amin. Sebagaimana diketahui bahwa tema pengajian kali ini adalah meraih keberkahan Ramadan dengan ibadah sebagai implementasi dari misi RSI. Misi tersebut berbunyi, kami yakin bekerja adalah ibadah, maka kami harus jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berwawasan ke depan. Untuk mewujudkan apa yang tertulis dalam tema ini, kami akan menyampaikan beberapa hikmah puasa. Insya Allah kalau kita memahami hikmah puasa, sudah tercakup isi tema tersebut. Bagaimana menjadi karyawan yang jujur, amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Ini otomatis. Untuk itu mari kita bersama-sama ngaji bareng supaya apa yang kita ikuti bersama bermanfaat dan berkah.
Allahumma amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, sebagaimana sering kita baca, sering kita dengar, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada mereka orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang takwa. Tekanannya, tujuan Allah memerintahkan kita puasa supaya menjadi orang takwa. Padahal takwa itu berakar kata dari waqo yaqi waqwan, takwan, yang artinya ayat taqiyal abdu amma yudibullah wa amma yadurru bil muslimin. Takwa itu adalah berupaya, berusaha menjaga diri untuk tidak dimurkai Allah dan tidak mencelakai orang-orang Islam. Lalu apa hubungannya antara puasa dengan takwa? Bukankah puasa itu intinya al-imsak, menjaga untuk tidak makan, tidak minum, untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Sementara takwa adalah menjaga diri supaya tidak berbuat dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama. Insya Allah pertanyaan ini akan terjawab apabila kita perhatikan hikmah atau pelajaran yang berarti di dalam pelaksanaan puasa itu sendiri. Yang pertama, puasa itu kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan, niat itu harus di waktu malam. Bahasa hadisnya tabyitun niyah, harus berpuasa, harus berniat di waktu malam. Maka kalau orang sudah terlanjur subuh baru niat, ini puasanya menurut jumhurul fuqaha tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan tabyitun niyah. Tapi kalau memang terlanjur subuh baru niat, ya tetap harus imsak, tidak makan, tidak minum, tapi besok habis lebaran harus qadha, harus mengulang lagi. Tapi memang kalau kita perhatikan, niat di waktu malam dengan niat di waktu siang itu beda pengaruhnya. Karena memang Nabi pernah ketika beliau pagi-pagi menghendaki dahar, minta kepada sang istri Siti Aisyah, istriku Aisyah, apa ada makanan untuk aku pagi ini? Dijawab oleh sang istri, maaf Rasulullah, suamiku tidak ada persiapan makanan. Memang Rasulullah itu miskin. Jadi jangan pernah mengeluh kalau gajinya agak terlambat, karena Rasulullah jauh lebih miskin daripada kita. Bapak Ibu pernah mengeluh kalau nggak punya duit? Halo, jangan mengeluh karena Rasulullah jauh lebih miskin dari kita. Buktinya makanan pun sering tidak siap, tidak ada. Sehingga beliau, ya sudah kalau tidak ada, aku tak puasa. Berarti para ahli hukum mengatakan kalau niat puasa sunat itu boleh di pagi hari asal belum terlanjur zuhur. Tetapi kalau puasa wajib seperti Ramadan harus di waktu malam.
Dan memang beda pengaruhnya. Kalau niat di waktu malam itu apapun yang terjadi tetap bertahan sampai maghrib tidak makan. Tapi kalau niatnya di siang hari beda. Saya pernah seperti itu. Saya tanya sama istri saya, Bu, sarapane wis enek sampun, lawa ya apa gudangan. Ya wis tak poso wae. Karena enggak menarik lauknya. Begitu zuhur opor ayam kampung mateng, opor sida wae ya saya bilang. Yaitu pengaruh niat tidak serius. Jadi where there is will, there is way. Idza sadaqal azmu wa sabil. Jadi semua sesuai tergantung niatnya. Kesungguhan niat itulah yang akan menghantarkan sukses dan tidaknya seseorang untuk meraih cita-citanya. Jadi ini bisa dijadikan pelajaran selama kita punya niat yang kuat. Selama itu pula niat tujuan kita akan tercapai. Tetapi kalau niatnya setengah-setengah, hasilnya pun juga setengah-setengah. Ada pelajaran menarik, barangkali bisa kita jadikan bahan renungan, yaitu itu cerita klasik, tapi esensinya bagus. Ada seorang anak muda mendengar berita di sebuah desa ada kegiatan syirik, yaitu masyarakatnya menyembah kayu besar karena dianggap keramat, dianggap mempunyai pengaruh untuk masyarakat setempat. Akhirnya ada anak muda militan langsung mengambil kapak dan seutas tampar yang niatnya ingin merobohkan pohon besar itu. Niatnya bulat, ingin merobohkan pohon besar karena itu sebagai wasilah, sebagai sarana untuk menuju masyarakat ke arah kekufuran dan kemusyrikan. Singkat cerita, ketika anak muda itu sudah sampai di tempat, dia dihadang oleh seorang yang tinggi besar yang langsung bertanya, hendak kemana kamu anak muda? Aku hendak merobohkan pohon yang menjadi biang keladinya kemusyrikan. Kamu jangan macam-macam, harus berhadapan dengan saya karena ini wilayah saya. Singkat cerita, perang tanding antara anak muda dengan makhluk tinggi besar itu. Dan aneh, orang tinggi besar itu dengan mudahnya kalah. Menyingkirlah kamu, akan aku lanjutkan keinginanku untuk merobohkan pohon besar ini. Tidak usah keburu anak muda, bagaimana kalau kita berunding? Maksudmu begini, kalau kamu tidak meneruskan keinginanmu, setiap hari aku kirim uang 3 juta. Bagaimana? Anak muda tadi setelah mendengar kata-kata 3 juta, dia berpikir ulang. Kalau Bapak Ibu menjadi anak muda, gimana kira-kira? Berpikir ulang atau dipertimbangkan? Kemudian dia mengatakan, ya tapi betul kamu gak akan berbohong. Ya betul lah, masa saya berbohong? Ya awas ya kalau nanti berbohong. Pulanglah anak itu. Ini namanya yang tidak zuhud. Ini yang tidak zuhud. Begitu mendengar kata-kata yang bersifat pragmatis sudah berubah pikiran. Dan betul hari pertama besoknya datang uang 3 juta. Hari kedua datang, hari ketiga. Tapi hari keempat tidak nampak orang yang mengirimkan uang 3 juta. Langsung dia mengambil kapak dan seutas tampar. Tapi niatnya beda. Kalau kemarin niatnya ingin menumpas kemungkaran, menghalau kebatilan, tapi kali ini untuk apa? Halo? Untuk apa? Menagih janji. Ini nyambung ora iki. Pada puasa tuh ini? Alhamdulillah. Puasa beduk atau puasa maghrib?
Betul, berangkatlah dia, tapi dengan niatan yang berbeda. Ketika sampai di tempat, mau kemana anak muda? Gak usah tanya, katanya. Terjadilah peperangan, duel yang kedua kalinya. Tapi aneh, anak muda ini dengan mudahnya dikalahkan oleh orang yang tinggi besar. Dia mengatakan, loh kok aku kalah, katanya. Ya jelas kalah, jangankan hanya seorang, 1000 kamu, aku akan mudah untuk mengalahkan. Tapi kalau kemarin, jangankan aku seorang, aku 1000 tidak bisa mengalahkan kamu. Apalagi kamu sekarang seorang. Seandainya aku 1000 menghadapimu, aku tidak akan mampu mengalahkan. Memangnya kenapa? Kalau kemarin kamu niatnya karena Allah, intan surullah yansurkum. Kalau engkau membela Allah, kalau engkau menyelamatkan agama Allah, Allah yang membackup. Begitu banyak malaikat yang akan melindungimu. Tapi kalau sekarang bukan karena Allah, bukan karena ingin membela agama Allah, tapi dalam rangka nagih janji. Berapa tadi? 3 juta. Kamu tidak akan mampu mengalahkan. Memang kamu siapa? Aku adalah iblis, penguasa wilayah ini. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Innamal a'malu binniyat. Mari kita bangun niat kita. Di dalam kita bekerja, di dalam kita berkarya, di dalam kegiatan apapun, mari kita niati dengan niat yang bagus. Karena niatlah yang menghantarkan kita sukses menuju cita-cita mulia kita. Yang pertama. Yang kedua, hikmah puasa adalah, saya ingin menyampaikan pelajaran ini melalui cerita singkat. Ada seorang malamnya masak lauk yang sekiranya paling disenangi, yaitu pepes bandeng. Bapak Ibu senang nggak dengan pepes bandeng? Senang karemu rakaremu. Malamnya dia nyaris tidak tidur karena ingin makan sahur dengan lauk yang paling disenangi. Nyaris dia kurang tidur. Begitu terlelap sudah masuk waktu subuh. Ya Allah, nasib kata dia. Dipandanginya pepes bandeng tadi. Nasib. Tapi ketika melihat tidak ada orang, semuanya ke masjid. Opora ketang 10-an tak cicipai ya masa ora nyicip. Kira-kira dia berani gak nyuil 1 potong? Lalu kan tidak ada orang. Lebih-lebih milik dia sendiri. Berani gak? Tentu kalau dia tahu aturan puasa tidak mungkin berani. Karena apa? Karena ada Allah yang melihatnya. Sementara dia niatnya puasa juga karena Allah. Setuju? Setuju? Sehingga orang berpuasa selalu terbangun muraqabah, merasa diawasi Allah. Dan ini hebat. Orang kalau sampai berhasil puasa 30 hari dengan menahan diri meskipun banyak godaan dari pagi sampai sore, selalu bermacam-macam godaan, tapi dia bertahan, pasti kalau normal 11 bulan ke depan menjadi orang yang soleh. Amin. Kebetulan ketika dia di kantor, ada jatah temannya yang tertinggal, jatah buko yang tertinggal. Berani nggak bawa pulang? Tidak berani karena bukan milik saya. Tapi kan tidak ada yang tahu. Allah Maha tahu. Terbiasa dengan apa tadi? Pepes bandeng ya. Jadi kalau nanti kita ada sesuatu, ingat pepes bandeng. Dek dhewe sing masak dhewe itu pun tidak berani.
karena dilarang oleh Yang Maha Kuasa. Mohon maaf yang sudah berkeluarga, kalau siang awas jangan dekat-dekat dengan istri. Karena kalau sampai dekat-dekat dan melakukan sesuatu yang sebenarnya boleh, tapi karena aturan puasa tidak boleh, kalau saja berpuasa tapi melakukan hubungan suami istri terlebih bulan Ramadan, maka dendanya harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Halo? Karena kata-kata mutatabi'aini, siyamu syahraini mutatabi'ain harus berturut-turut, maka kalau dia sudah mendapat 58 hari, kok dilalah wetengi mules terus mokah, dia harus mengulang dari hari pertama. Halo? Berarti berat kan? Maka kalau siang-siang jangan tidur satu tempat tidur. Kono ganti amben. Tapi kalau adu geger enggak apa-apa. Halo? Karena memang bahaya. Dan biasanya godaan orang puasa itu lebih daripada tidak puasa. Nek ra puasa biasa. Begitu puasa Ramadan lebih-lebih disenggol tok wis. Halo? Bisa difahami? Kebetulan ada tugas ke Jakarta setelah Lebaran. Naiknya naik bis malam. Ketika di Tosuro naik bis, kebetulan kursinya yang satu kosong. Alhamdulillah leluasa, longgar. Ternyata sampai di Solotigo, di halte, di terminal ada penumpang baru. Nampaknya sudah dijadwal. Di mana di Solotigo penumpangnya itu yang satu. Kebetulan penumpang yang sebelahnya ini cantik sekali. Cantik dan masih muda dan kenes serta berbau wangi. Halo? Kira-kira kalau Anda yang menempati ini dan di sisihnya, di sampingnya ada wanita cantik, muda, terus kemayu sisan, terus wangi, kira-kira berani ngesuk enggak kira-kira? Sapa muni wangi. Halo, sapa muni wangi sapa? Lah ini kita akan diuji sejauh mana refleksi esensi yang memantul dalam diri kita. Bagaimana kira-kira wani ngesuk enggak pada waktu itu? Boyo gawe lega jawab to yo wong takon ngono. Wani ngesuk enggak tadi lo dengan teman yang satu kursi tadi lo. Halo. Mesti rawani karo bojone kok tekan ngomong gombrang mesti iki. Ini esensi yang sangat luar biasa manfaatnya. Maka ada kata-kata jujur, otomatis orang kalau sudah ditempa dengan 30 hari untuk disiplin, untuk tidak mengambil hak orang, untuk tidak melakukan yang bukan haknya, pasti 30 hari tidak sedikit, cukup menjadikan kita terpatri, menjadikan kita terbangun, dan menjadikan kita terbiasa. Semoga sesuai dengan firman Allah, la'allakum tattaqun. Allahumma amin. Karenanya Nabi bersabda, afdalul iman anta alama annallaha yaraka haitsuma kunta. Iman itu yang bernilai tinggi adalah kalau engkau sadar Allah menyertaimu dimanapun engkau berada. Kalau puasa sore gini jamnya itu biasanya nampak lambat, betul ini. Kok kayak randang melaku gitu loh Mas. Halo. Ya, yang ketiga hikmah dari puasa adalah at-tadhkir bihalil fuqara wal masakin. Sengaja Allah jadikan kita dalam puasa khususnya Ramadan ini tidak boleh makan sejak subuh fajar shadiq sampai matahari terbenam. Ini sengaja. Biar apa? Biar merasakan lapar dan haus. Jadi kalau ada orang puasa kok ngaku aku belas ra krasa mesti ngapusi iki, mesti ngapus.
Piye posone piye? Krasa luwe ora? Belas ya, mesti ngapusing, mesti bar bakso iki. Otomatis siapapun orangnya kalau puasa pasti merasakan. Dan itu yang Allah kehendaki. Biar apa orang puasa merasakan lapar? Biar ingat saudara-saudara kita yang selalu dalam keadaan kelaparan. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kalau sudah jam-jam begini ini, biasanya ingatnya apa yang akan dimakan atau ingat siapa yang akan diberi makan? Halo? Kalau sudah jam-jam begini, ingat yang kelawa ya apa ya, takjilane apa ya, enek bocoran jarene kolak. Ingat apa yang akan dimakan atau ingat saudara-saudara kita yang selalu dalam keadaan kelaparan, yang mau memerlukan bantuan. Tolong dijawab. Pertanyaan itu jawabannya yang pertama atau yang kedua. Ingat apa yang akan dimakan atau ingat siapa yang akan diberi makan. Halo? Ingat yang pertama atau yang kedua? Pertama. Oh iya, maklum karena baru 10 hari ya tak? Baru 10 hari. Nanti kalau 30 hari saya nemen. Mari kita bangun kesadaran kita. Nabi Sulaiman itu puasanya puasa seperti ayahnya, puasa Daud. Sehari makan, sehari puasa, sehari tidak. Ketika ditanya, ya Nabi Allah Sulaiman, limada tasum wa indaka khazainud dunya. Hai Nabi Sulaiman, kenapa engkau masih berpuasa? Bukankah di tanganmu gudangnya dunia? Bukankah di tanganmu kunci kekayaan? Kenapa masih juga mau berpuasa? Dengan puasa Daud, beliau menjawab, ketika aku tidak puasa, aku bersyukur kepada Allah. Betapa nikmatnya rasanya orang makan, minum. Karenanya ada hadis, barang siapa makan minum dengan baca basmalah, setelah itu membaca hamdalah, diampunilah dosanya. Luar biasa. Tapi kita sering menikmati makan sekian lama, sekian banyak, sekian nikmat, tapi lupa akan keberadaan Allah. Lupa akan Allah, semua yang memberikan nikmat. Sehingga kita begitu asiknya, begitu menikmati makanan, lupa tidak baca basmalah, lupa tidak baca hamdalah. Untuk itu mari kita biasakan. Dan ketika aku puasa sengaja, jadi sehari puasa, sehari tidak kan puasa Daud. Dan ketika aku puasa, biar aku selalu ingat penderitaan rakyatku. Jadi sebaiknya bupati, gubernur, menteri, presiden seharusnya puasa Daud. Yang terbaik itu puasa Daud. Sehingga tidak pernah melupakan rakyatnya. Setuju? Setuju ya? Nanti kalau ketemu Pak Prabowo, tolong suruh puasa Daud itu ya. Biar selalu ingat rakyat. Loh betul, orang itu kalau nggak pernah lapar, selalu menikmati kekayaan, nggak pernah ingat. Sekedar ilustrasi, saya itu punya seorang bule, adiknya ibu saya. Mbah saya itu orangnya miskin, maklum seorang kiai kerjaannya hanya mengajar dan mengajar. Tidak punya sawah, tidak punya apa-apalah ya, pokoknya semangatnya hanya mengajar santri. Sehingga nyaris tidak punya apa-apa. Nah, termasuk ibu saya, bule saya nggak punya apa-apa. Ya karena orang tua nggak punya apa-apa. Satu saat bule saya tadi diambil dinikah oleh seorang kaya. Kalau di kampung itu anaknya lurah. Wah, kalau di kampung anak lurah itu mesti kaya. Karena kaya tidak pernah merasakan lapar. Ya maklum namanya orang kaya. Tengah malam ibu lek saya tadi kebetulan rumahnya dekat dengan orang miskin. Namanya Bu Sarinem. Tengah malam mendengar anak tangisan anak kecil. Mas, ketinggalin niku enek enten lari nangis. Ngopo kira-kira? Mungkin urung maam. Mosok wong ora mangan. Begitu kata suami karena gak pernah mengalami. Oh jenengane ra ngrasake. Betul akhirnya didatangi jam 2 malam didatangi. Yu Sarinem. Napa Bu? Anakmu nangis ngopo? Dereng maam kawit dik wingi sore. Subhanallah. Halo.
Ini fakta nyata. Bulik saya biasa karena memang sering tidak makan. Pak Lik saya tadi nggak pernah mengalami, ya beda. Halo. Kira-kira setelah kita puasa Ramadan, bar bodo kira-kira mundak lomo atau biasa we? Halo. Sudah pernah merasakan, sudah disuruh perintah merasakan lapar. Kira-kira setelah bodo kelingan wong randuwe apa yus biasa-biasa saja. Kalau habis lebaran kok tidak ada rasa peduli dengan fakir miskin, rakacek. Jadi kalau kita semuanya kok barbodo kok tetap udil, sebut saja muslim rakacek. Setuju? Setuju? Tambahkan sendiri nama itu. Sementara ada hadis mal'unum mambata syub'an wa jaru ja'i. Terkutuklah orang yang di waktu malam dia nyenyak tidurnya karena kenyang, sementara tetangganya enggak bisa tidur karena lapar. Terkutuklah orang tadi. Wah, ini cukup keras sabdana. Mal'unum mambata syub'an wa jaru ja'i. Terkutuklah orang yang pulas tidurnya karena kenyang, sementara tetangganya enggak bisa tidur karena enggak ada yang dimakan. Nampaknya Allah sayang sama kita. Biar tidak terkutuk, maka disuruh berlapar-lapar, biar teringat rasanya orang lapar. Halo? Bisa dimengerti? Bisa difahami? Alhamdulillah. Karenanya la faidata liman yasumu kullas sanah walakin shaumuhu la yanqusu bukhlah. Ada makalah menarik. Tidak ada artinya orang yang setiap saat berpuasa. Bahkan setiap tahun hampir sepenuhnya dia puasa. Tapi puasanya tidak mengurangi kebakhilannya. Mohon maaf, sudah dapat 11 hari, sudah semakin punya rasa peduli enggak dengan sesama, khususnya yang miskin, Bapak Ibu? Wis rodok kacek atau tetap koyo dek wingi sebelum puasa? Halo? Diancam la yadkhulul jannata bakhil wala syahih. Tidak akan masuk surga orang yang bakhil. Walaupun setiap hari puasa, walaupun setiap hari sholat, walaupun setiap tahun haji dan umroh, tapi kalau tidak peduli dengan sesama, tidak akan masuk surga. Na'udzubillah. Ada sebuah kisah menarik. Satu saat Rasulullah tawaf di Masjidil Haram di Mataf. Tiba-tiba beliau melihat seorang yang sedang mengiba, memelas. Yastarhimullah, mohon kasih sayang Allah, dengan mengais-ngais tirai Ka'bah. Nabi tentu mendekatinya dan ditanya, ada apa denganmu, kelihatan kau sedih, menangis. Mohon maaf, anak adik kecil bisa diatur, ya. Rupanya putra Pak Dokter ya luar biasa. Masih dokter, masih ngomong, luar biasa. Kemana istrinya ini? Wah, ini sing ra enak. Kemana istrinya ya, ini tidak enak. Itu luar biasa Pak Dokter. Ya, orang itu mengatakan, maaf Rasulullah, saya merasa innali dzamban katsira wa kabira. Saya merasa punya dosa besar. Memangnya dosamu apa? Aku menyadari itu dosa, tapi aku tidak mudah untuk meninggalkannya. Apa memang dosamu? Innali malang katsira. Aku punya uang banyak. Wa khayli ghairu qalilah. Sedangkan kendaraanku juga tidak sedikit. Wa masyati katsira. Dan binatang-binatang ternakku juga banyak. Ada unta, ada sapi, ada kambing dan lain sebagainya. Terus dosamu di mana? Walakinnahu idza sa'alani ahadun min mali, tapi kalau ada orang yang minta bantuan kepadaku, faka'anna syu'latan minan nar kharajat min wajhi. Seakan-akan ada percikan api yang muncul dari wajahku. Begitu berat rasanya ketika ada orang minta tolong, minta bantuan, walaupun sedikit dari sebagian kekayaanku. Gampile atur, kula niki sugih luar biasa Nabi. Neng kula niki tetep udil.
Berat rasanya kalau ada mendengar orang minta-minta, itu berat rasanya. Seperti ada percikan api yang muncul dari wajahku. Terasa peng, peng gitu loh. Jadi nenek wong jaluk tuh peng. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada orang minta-minta, peng atau mak cers. Seneng kalau ada orang minta-minta karena ini sebagai sarana aku bisa cepat masuk surga. Atau mak peng. Tolong dijawab peng atau mak celes. Wah tenang nih lah. Itu siapa namanya? Sesuk tak kokonan rong nyanggono. Ini yang menarik. Nabi begitu mendengar kata-kata itu. Faqala tanaha anni. Menyingkirlah engkau dari aku. Menjauhlah engkau dari aku. Likaila tahrikoni naruk supaya aku tidak terbakar oleh api kebakhilan. Wallahi kata Nabi demi Allah. Lau sumta alfa amin wa sallaita alfa amin summa mitta laiman la kabbaqallah finnar. Demi Allah, kalaupun engkau puasa 1000 tahun lamanya, tidak 30 hari, 1000 tahun puasa terus. Wa sallaita alfa amin, dan salat 1000 tahun lamanya, tidak hanya 5 waktu, setiap hari, setiap saat, sampai 1000 tahun kamu salat. Tapi summa mita laiman, kemudian kau mati dalam status sebagai laim. Laim ay bakhil. La kabbaqallah finnar. Pasti Allah akan melemparkanmu ke dalam neraka. Ini saya baca ini sudah 40 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih saya ulang-ulang. Karena saya itu, setan selalu mengajak saya untuk bakhil. Bapak Ibu, bisikan setan selalu mengajak bakhil atau mengajak lomo? Halo, kita sering mendengar bisikan setan atau bisikan malaikat. Sing biasa udel itu biasanya perempuan atau laki-laki. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasa bakhil. Yang bapak bilang ibu, yang ibu bilang berarti karyawan RSI ya bapak, ya ibu, semuanya bakhil. Allahumma na'udzubillah min dzalik wa amin. Subhanallah, ini luar biasa, luar biasa. Kalaupun kamu 1000 tahun puasa, 1000 tahun sholat, tapi kamu tetap bakhil, engkau akan dilempar ke neraka. Mohon maaf, mendengar seperti ini kira-kira merinding atau biasa saja Bapak Ibu karyawan RSI? Gerak gitu atau biasa saja? Terus kira-kira muda apa ora? Terus yang muda bakhil apa muda Allah mau gitu loh. Allah, puasa menyelamatkan kita. Puasa menyadarkan kita untuk tidak mengulang lagi kebakhilan. Bakhil itu luar biasa. Rata-rata kebanyakan orang itu bakhil atau lomo, rata-rata. Sebab Nabi berkata, laukana libni Adam wadiyani minadz-dzahab labtagha salisama. Orang itu seandainya punya emas 2 gunung emas semuanya, labtagha salisama. Pikirannya mencari gunung yang ketiga. Jenengan gajinya tambah, biasanya marem atau ingin tambah lagi? Halo. Tadi loh, Nabi mengatakan manusia itu kalau punya gunung emas 2 buah gunung, mikirnya mencari emas. Gunung emas yang ketiga. Sudah punya ketiga terus. Kira-kira di saat dia ngelamun, ingin punya emas yang ketiga, kok enek wong jaluk sumbangan, kira-kira diperenguti atau diesemi? Halo. Tapi kalau mindsetnya dirubah, seperti Gus Bah mengatakan, sahabat Allah bin Umar itu mengatakan, kalau engkau masuk di waktu pagi, jangan pastikan bisa sampai sore. Wa idza amsayta fala tantadir subah. Kalau engkau masuk waktu sore, jangan pastikan engkau bisa mengalami esok. Artinya hidup kita itu setidaknya hanya 12 jam. Wong sesuk rong karuan urip. Mohon maaf, siapa yang bisa memastikan besok masih hidup? Tolong ngacung. Nek ngacung biasanya cepet malah. Halo.
Siapa yang bisa memastikan kita bisa menikmati hari esok? Tidak ada. Loh, kalau kita waktunya hanya 12 jam, duit 1.000 wis ampuh no. Tapi rata-rata manusia tulul amal, merasa masih lama. Cik iso menangi anak putu buyut. Pikirannya dunia terus. Ketika ada orang minta-minta, sakit hati, panas wajahnya. Itulah yang namanya bakhil. Yang itu diancam tidak akan masuk surga. Na'udzubillah summa. Puasa menyadarkan kita. Di antara saudara kita banyak yang tidak bisa apa-apa. Saya ini kebetulan jadi ketua Basnas Klaten. Potensi Klaten ini yang 18.000 ASN yang muslim, mestinya 36 miliar perolehan setahun. Mestinya. Ya, Karanganyar itu sudah dapat 25 M setahun. Padahal potensinya masih banyak ASN di Klaten. Tapi sayang, ASN yang mengeluarkan zakat itu tidak lebih dari 3 M setahun. Untung ada yayasan dan RSC bisa mendapatkan, akhirnya sekarang dapat 6,5 M setahun. Seandainya semua ASN itu zakat, 35 M setahun. Tapi nyatanya cuma 3 M. Sing 32 M yang di halo. Ketika kami mengadakan sosialisasi ke dinas-dinas, apa di antara jawabannya? Maaf Pak, kami akhir bulan sudah tekor, sudah minus. Ya, jadi aturan Basnas sesuai dengan fatwa MUI, kalau gaji sebulan itu sekitar 6,5 juta, itu zakatnya 150.000 sebulan. Dia alasannya akhir bulan sudah habis. Lah 6,5 juta dijukuk 150 kok raiso gitu segitu. Itulah manusia. Padahal layat hulul jannata mani'uz zakah. Orang yang tidak zakat tidak masuk surga. Bahkan sholatnya orang tidak zakat itu tidak diterima. Sholat tapi tidak zakat, tidak diterima sholatnya. Zakat tapi tidak sholat, tidak diterima zakat. Jadi sholat dengan zakat ini harus berjalan seiring sejalan. Bagaimana kira-kira setelah puasa nanti 30 hari nyah-nyoh atau halo? Ya, saya ingin tanya nanti kalau ketemu, bagaimana Pak Mukhlis, sudah nyah-nyah belum setelah 30 hari? Mestinya harus perlu peningkatan. Kok menang mikir apa iki wah, takoni tenan sesuk iki piye iki. Ya, baik. Waktu terus berjalan. Yang keempat. Ya, betul ya. Yang keempat, kalau kita ini sehat terus, tidak merasakan nikmatnya. Nah, kalau kita sehat terus, tidak bisa merasakan nikmatnya sehat. Tapi ketika kadang-kadang sakit, baru terasa, ya Allah ternyata sehat itu nikmat. Saya pernah sampaikan dalam forum halal bihalal di RSC. Saya ketika harus opnam di rumah sakit ini 1 minggu, ya Allah, apa ini? Apa kondang wis piye? Ini sentimen kadang-kadang wah operatornya kenean kondang wis. Saya itu pengalaman. Saya itu pernah ya pengajian di kampung lain luar daerah. Tiba-tiba ada sekelompok anak muda itu bunga-bunga membuat gaduh. Ketika saya berhenti sejenak, ini ngopo kok rame-rame. Rame-rame gitu temannya. Saya terdengar bisikan mereka, bentang wis gitu.
Halo? Pengen gue. Nah saya jadi curiga, kok ujuk-ujuk. Halo? Ya tentu tidak, ini biar nggak tegang saja. Ya. Oh, balik. Ini karena jarang dipakai ya gini akhirnya. Cepat Mas Subhan, waktunya keburu habis. Yang itu Mas. Ngapunten nih. Karena mic baterai ini mau habis. Oh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, jadi saya pernah di Opnam, pernah harus mondok seminggu. Ya Allah, baru terasa betapa nikmatnya sehat. Tapi selama tidak pernah sakit, wah seperti tidak pernah bersyukur dengan sehat yang Allah berikan. Begitu sakit seminggu baru terasa. Bagaimana tidak? Tangan diinfus. Ya, tidak boleh gerak terlalu banyak. Karena nanti jahitannya nanti bisa dan seterusnya. Ya Allah, wah, baru terasa. Nek sehat, Melayu rono, Melayu rene, guyon, wah Masya Allah, baru terasa. Nah, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya orang yang kuat atau lemah. Kalau orang normal pagi-pagi sudah makan, sudah ngopi, sudah ngeteh. Nanti jam 12 makan siang, sore snack, malam makan. Belum minum yang macam-macam. Fit rasanya, sehat. Tapi ketika pagi-pagi sudah tidak boleh makan. Siang sudah mulai terasa lemah. Jam 2 siang melaku rodok sempoyongan. Jam 3 meripati rapate cedok. Jerendelok jam. Halo. Jam 4 jerendelok ruang makan. Halo. Terasa lemah kita ini. Ini diingatkan oleh kamu itu loh biasanya gaya, gelelek. Baru tidak makan beberapa saat saja, kamu terasa lemah. Sadarlah kamu hai manusia, kamu itu orang lemah, dhaif, lemah. Kenapa kamu sombong? Halo? Halo? Maka kata Nabi, kalau engkau sedang puasa kok ada orang membuli, katakan, ini shaim, maaf, aku tidak akan melayani. Aku sedang puasa. Yang orang kok berarti engkau bermahri, bukan begitu. Artinya kita tidak boleh saling beradu hantam karena kita sama-sama manusia yang hanya lemah, tak berdaya. Sebaliknya orang itu kalau tidak pernah mengalami sakit, tadi ya konteksnya sakit, tidak pernah mengalami kekurangan apapun, cenderung gelelek. Coba ada orang 5 tahun tidak pernah sakit, melihat temannya jelororon, nah gimana komentarnya? Kok kayak jeloro itu mesti gitu. Coba baru kumat ini, baru kumat watu, terus kancane watu, iya panjang usum begitu. Coba tidak pernah watu, roh kancane jerwatu, kayak betah men watu, mesti gelelek. Untuk itu kita disadarkan betapa kita tidak punya apa-apa, tidak berdaya dan lemah. Sehingga kita sadar yang kuasa, yang hebat hanya Allah Subhanahu. Kalian tahu kenapa Fir'aun itu mengaku Tuhan? Karena diceritakan Fir'aun itu 400 tahun tidak pernah sakit, tidak pernah kekurangan, pilek kira tahu Fir'aun. Betul, Fir'aun itu 400 tahun tidak tahu pilek. Waktu gatelen, belean, sebelah tahu. Pantes kalau kemudian mengaku Tuhan karena merasa tidak punya kekurangan. Jajal, Fir'aun sempat diare, mesti rawane ngaku pangeran kok diare. Halo. Innal insana la yatgha
ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu sungguh akan menjadi congkak, sombong, atikang-atikung di saat dia merasa cukup, di saat dia tidak butuh siapapun. Karenanya kita dibuat puasa supaya kita merasakan siapa kita. Jangan main HP. Halo, Mbak, jangan main HP. Wah, konangan nih. Kalau nengaruk main HP, wah konangan. Kalau main HP di belakang ya. Ya. Jadi orang itu kalau punya kelebihan cenderung sombong. Untuk itu kenapa Rasulullah salah satu doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni ma'al masakin. Kenapa Rasulullah berdoa seperti itu? Saya sempat risau, sempat gelisah. Kok ada hadis seperti ini? Sementara di lain hadis Nabi berdoanya nas'aluka tuqa wal afah wal ghina. Ya Allah, aku ingin kaya. Tapi di sisi lain Nabi pernah berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni ma'al masakin, dan kumpulkan aku beserta rombongan orang-orang miskin. Saya telusuri, saya cari, sebab ada ayat wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Kalau kamu tidak tahu jangan kau ikuti, cari tahu dulu. Jadi jangan membaca doa itu sebelum kau tahu persis. Setelah saya telusuri, ternyata saya mendapatkan jawaban di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang 28 jilid itu. Karangan Imam Nawawi. Di sana dikatakan, Rasulullah berdoa seperti itu karena ingin selalu merasa butuh kepada Allah. Jujur saja, kalau orang kaya itu biasanya geleleng, rapatek butuh. Maka saya sempat tanya sama Pak Tris, dokter itu biasanya rapat gatek ke sesama itu apa betul apa tidak? Ya enggak Pak Mukhlis, soalnya kaya kan. Halo, dokter dengan karyaan biasa, kaya mana biasanya? Tapi kan dokter kan cenderung cuek. Saya tidak apa-apa, saya hanya tanya, klarifikasi. Beliau Pak Tris itu kelihatan cuek itu karena berpikir, pasienku bagaimana? Bagaimana pasienku? Sembuh apa tidak? Ya maklum gitu loh. Ya itu kan tanggung jawab. Jadi kita cuek tidak banyak bicara itu kan. Tapi nek pedok karo kancane teman sekolah, wah gayang itu. Ya mungkin cocok-cocokan begitu. Ternyata Nabi mohon kepada Allah semoga dihidupkan dalam keadaan miskin dan mati dalam keadaan miskin. Karena apa? Kalau miskin selalu butuh Allah. Tapi kalau sudah kaya tidak butuh Allah. Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sedang banyak uang dengan tidak banyak dan punya enggak banyak uang, doanya panjang mana? Bergajian karo wis entek duite biasanya ndongone panjang mana? Loh, ini jujur, saya sendiri nek pandai duit, langsung rampung. Tapi randu duit, wah, jadi bulan balen. Itulah manusia. Karenanya Allah menjadikan kita puasa biar merasakan kelemahan kita, ketakberdayaan kita, keterbatasan kita, sehingga ingat yang maha kuasa, yang maha kuat. Halo, bisa difahami, bisa masuk, bisa dimengerti, bisa merubah sikap perilaku menjadi orang yang sempurna. Amin. Yang terakhir, last but not least, yang biasanya terakhir itu menarik. Bedanya manusia, bedanya makhluk yang namanya malaikat dengan binatang. Malaikat itu makhluk yang tidak punya nafsu tapi punya akal dan hati. Kalau binatang punya nafsu tapi nggak punya akal. Jadi kalau ada malaikat yang selalu taat kepada Allah, yaf'aluna ma yu'marun, selalu taat kepada Allah, maklum karena mereka nggak punya nafsu.
Sehingga selalu taat, selalu taat, selalu taat. Sebaliknya kalau binatang itu ya tidak baik, ya, katakan hanya saling menjatuhkan sesama dan tidak menolong, ya maklum karena mereka tidak punya akal, yang ada adalah nafsu. Jadi enek malaikat api ora sadi gagas memang orang soleh karena mereka yang dimiliki adalah akal dan hati yang bersih. Sementara kalau binatang ya ora sadi gagas. Karena istri saya itu nek kan banyak tikus itu kan terus buat jebakan itu. Malah sing dipangan nang umpane tok. Nganyelke, ya mesti nganyelke wong tikus kok. Gemrambyang itu, tikus sing nganyelke, saiki pinter-pinter ngopo? Kok dijukui umpane tok ora gelem. Halo? Tapi di balik itu ada makhluk. Ada makhluk bukan seperti binatang dan juga bukan seperti malaikat. Tapi ada makhluk punya akal sekaligus punya nafsu. Punya nafsu tapi juga punya akal. Maka kalau ada makhluk seperti ini yang namanya manusia, kalau dia mengedepankan akalnya, bisa derajatnya melebihi mulianya si malaikat. Bukankah Nabi Adam dimuliakan oleh Allah melebihi malaikat? Kenapa? Karena dia punya nafsu tapi punya ilmu yang melebihi malaikat. Tapi sebaliknya, apabila manusia mengedepankan nafsunya daripada akalnya, bisa lebih keji daripada binatang. Di Indonesia akhir-akhir ini ramai tentang korupsi, subhanallah. Hak orang miskin sekian miliar jumlahnya dimakan oleh sekelompok orang. Ini karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya, tapi hanya menggunakan nafsunya. Sementara ada orang kaya, mereka banting tulang peras keringat. Contohnya Pak Abdullah almarhum, pemilik percetakan 3 serangkai dan kemudian membuat pondok pesantren modern As-Salam. Kebetulan direktur utamanya saudara ipar kami. Pak Abdullah itu ketika masih hidup puasanya Daud, dan kalau pondok prai dikumpulkan, ayo kita besok makan pagi di soto dagingnya Pak Soleh Jogja. Semangatnya makan, tapi beliau pas Daud bang bayari tok. Setelah itu kita nanti makan ikan gurameh bakar di Kebumen. Jadi semangat makan, tapi sebenarnya tidak, karena semangat membayari. Kalau pulang, rumahnya aslinya dari Pacitan, itu kalau pulang orang sekampung dikumpulkan, diundang. Semuanya dikasihkan hidangan yang luar biasa dan masing-masing dikasih amplop. Kalau sekarang mungkin 500.000. Sehingga masyarakat sana senang sekali. Wah, malaikatnya teko gitu, komentar mereka. Wah, malaikatnya teko, sesuk gak oleh amplop. Subhanallah. Di lain pihak ada orang korupsi luar biasa, tapi di lain pihak ada orang yang peduli. Dan hebatnya lagi, saya baru dengar karena saudara saya di situ, Pak Abdullah itu kalau ada anak gadis sing biasanya nganggo anting-anting, nganggo gelang, kok polosan, itu biasanya terus diwehne duite, diwehne kancane sing duwe anting-anting atau tolong mbak tukokno anting-anting apa gelang, wehno kancamu mesakne ben podo karo kancane. Halo. Bapak-bapak yang dokter yang duitnya banyak atau yang kedudukannya tinggi, gajinya tinggi, ya sempat berpikir sejauh itu enggak?
Apalah mbok dijawab to ya. Dia sampai segitunya sing mikir ke anak gadis sing kudune nganggo anggon-anggon ora ketanggung cincin pantes sih. Itu pun beliau itu memperhatikan. Sekarang tinggal Ibu Abdullah, namanya Bu Aminah. Beliau itu setiap hari pengajian. Dan kaya. Ini besok Lebaran, beliau mengajak jamaah pengajian ada 30 jamaah gratis umroh. Jadi ibu-ibu kalau mau gratis ikut jamaahnya sana. Halo, luar biasa. Jadi ada orang ini melebihi binatang, melebihi malaikat orang seperti itu. Tapi bagi yang kejam melebihi binatang. Tidak ada harimau makan harimau. Tidak ada buaya makan buaya. Tidak ada serigala makan serigala. Tapi kalau manusia tidak sekedar membunuh, tapi merampok lebih dahulu. Memperkosanya, membunuh dan memutilasi. Memang manusia kalau sudah rusak mentalnya, melebihi binatang. Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah dengar tupai? Tupai itu senangnya makan buah kelapa. Kalau naik ke pohon kelapa, itu paling-paling 1 butir 2 hari nggak habis. 1 butir buah kelapa itu loh. Itu pun cumplungnya mesti dikerek. Halo? Tupai, bahasa Arabnya sinjab. Itu kalau tupai itu naik pohon kelapa, makan itu 2 hari tidak habis. Dan cumplungnya dikerek. Tapi kalau manusia bergaya tupai, kira-kira sak jam 15 janjang entek ora kira-kira. Berarti bajing tenan karo Halo. Baik mana? Bajing tenanan karo baji. Subhanallah. Summa radadnahu asfala safil. Manusia itu luar biasa. Kalau sudah rusak mentalnya, dekadensi moralnya, melebihi binatang. Dan kita dalam puasa ini sejajar dengan malaikat. Mulai pagi tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Sama, malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak beristri. Berarti sejak pagi tadi sampai saat ini kita ini setingkat dengan malaikat. Halo. Halo. Karenanya kalau ada pertemuan kok orang enek seneke malaikatan. Berarti seharusnya selama kita berpuasa, seharusnya cara berpikir kita seperti bersihnya cara berpikir malaikat. Kalau ini 30 hari selalu kita berpikir positif, terbiasa, dan akan memantul ke dalam perilaku sikap. Menjadilah orang-orang yang saleh. Itu maksudnya la'allakum tattaqun. Masuk Bapak Ibu? Sehingga diharapkan menjadi karyawan NSI, betul-betul menjadi karyawan yang pantas dihandalkan. Karena selalu jujur, karena merasa diawasi oleh Allah. Dan yakin kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ada makalah menarik, al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia datang, lahir tanpa bawa apa-apa. Summa yas'a li ajli kulli syai'. Kemudian setelah hidup, berusaha untuk mencari apa saja. Summa yadhabu bila syai'. Kemudian berangkat lagi setelah mati, tidak bawa apa-apa. Halo? Setelah mati kita nggak boleh bawa apa-apa. Bahkan cincin kawin emas pun mesti dilepas. Tapi summa yuhasabu min kulli syai'. Tapi semua yang kita tinggalkan, semua yang kita lakukan, semua dihisab, semua dimintai pertanggungjawaban. Jadi ingat, kita sebagai karyawan, kita akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun.
perbuatan sekecil apa, bagaimana perlakuan kita kepada pasien, tulus atau tidak, itu semuanya akan dihisab. Kalau tulus luar biasa. Karena mohon maaf, saya pernah dicurhati oleh saudara ketika dia minta air panas. Mbak, ada seorang perawat, Mbak, saya minta air panas boleh? Golek dewi no. Ada ketus seperti itu. Ya mungkin beda-beda ya, beda-beda. Untuk itu memang perlu ada satu pencerahan seperti ini berkala, sehingga seandainya lupa diingatkan lagi. Ya, jadi jangan lupa. Al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia datang tanpa bawa apa. Summa yas'a li ajli kulli syai'. Kemudian dia berusaha untuk mendapatkan apa-apa. Tapi summa yadhhabu bila syai'. Kemudian berangkat meninggalkan dunia tanpa membawa apa-apa. Tapi yang menakutkan, summa yuhasabu min kulli syai'. Semuanya akan dihisab. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkah puasa kita menjadi orang yang semakin soleh. Wallahu yatawallas soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yakafi mazidahu. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu ya Allah wa lakal syukru ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'alna wa walidina wa ikhwanana ahlina wa dhurriyyatina ahibba'ana wa jama'atana lil imani kamilin wal faraidi mu'addin wal salati muhafidin wal zakati fa'ilin wal lima indaka talibin wal rahmatika rajin wa bil huda mutamassikin wa illahu muridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin fil jannati dakhilin minan nari najin wa 'alan na'ma'i syakirin wal bala'i sabiru bil qada'i radin wa tahta liwa'i rasulullah sallallahu yaumal qiyamah sayyidin wa 'alal haudi waridin wa 'ala sirati 'abirin. Allah mahsyurna wa iyyahum ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma taqabbal minna siyamana, taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna salatana, taqabbal minna tilawatana, taqabbal minna hasanatina innaka sami'un 'alim wa tub 'alaina ya maulana wa tub 'alaina ya maulana wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.